Another video of a day in my life season 2 part 11. Karena kemarin banyak yang datang ke tempat tinggal gue, jadi hari ini beres-beres yuk. Durasi video 5 menit ditonton sampai habis. Hari itu Sam nginep di tempat Vika, jadinya gue bangun sendirian deh. Tapi tetap tidak lupa untuk minum air putih dulu ya. Lalu setelah itu gue bergegas untuk ke kamar mandi. Tentu saja bukan untuk mandi ya, karena biasanya itu gue mandi kalau udah gak ada aktivitas lain atau sebelum tidur. Ini gue ngelakuin rutinitas gue seperti biasa: setoran emas, cuci muka, gosok gigi, dan juga skincare. Nah nih, noda di kaca agak sedikit mengganggu, jadi setelah pakai perfume ini gue mau bersihin kaca. Gue gosok dulu pakai bagian lembut dari sponge, lalu abis itu pakai ini nih, apa sih bilangnya, gue nggak tahu nama alat ini apa ya, pokoknya itu. Setelah itu bagian basah wastafelnya gue lap dan gue susun lagi kembali barangnya. Lanjut nih, gue mau bersihin ubin lantai kamar mandi. Jangan biarin ubin kalian licin, digosok biar lumut-lumut bekas sampo dan sabun hilang, lalu disingkirkan airnya biar ubin kamar mandi gue bisa tetap kering. Setelah ini gue mau langsung jemur keset yang ada di dalam kamar mandi dan di depan kamar mandi. Gue gantung di sini dulu aja sebelum nanti gue mau melanjutkan aktivitas gue, yaitu untuk beresin tempat tidur. Hayo, kalian udah beresin tempat tidur kalian belum? Tapi kok ini rasanya sunyi banget ya, kayak kurang sesuatu. Oke Google, putar lagu 2017. Tumben-tumbenan nih Google Assistant gue nggak budek, jadi makin semangat untuk ngelakuin aktivitas hari ini. Oh ya, biasanya kalau abis banyak orang datang ke tempat gue akan ganti lap-lap tangan. Jadi itu tadi gue baru aja ngambil lap tangan yang ada di bawah kasur. Sebelum gue turun ke bawah untuk ganti lap-lapnya, gue mau nyapu kamar dulu nih. Ayo, kamar kalian udah disapu belum? Jangan cuma nyapu yang kelihatannya aja ya. Kolong-kolong juga pasti tuh banyak debu. Lalu kalau misalkan ada yang bisa digeser dan diangkat untuk disapu, jangan males ya. Setelah nyapu sampai anak tangga terakhir, gue ambil lap baru yang tadi gue siapin. Ini lap untuk di kamar mandi atas. Lalu gue ambil sapu lidi, karena ini nanti diperlukan di ruangan bawah. Untuk apa sih? Untuk kebut karpet. Tapi sebelum itu kita jemur sebentar yuk karpetnya, biar kalau ada tungau atau bakteri bisa mati karena sinar matahari. Dan juga gak ketinggalan keset-keset mau gue jemur nih. Lalu setelah itu gue mau lanjut nyapu seluruh ruangan bawah. Ini gue pakai sapu yang berbeda, jadi ada sapu khusus ruangan atas, ruangan bawah, dan juga balkon. Nah sekarang kalian harus nemenin gue untuk buang sampah. Jadi tempat pembuangan sampahnya itu emang juga deket sama lift service. Nah setelah buang sampah selesai, jangan lupa robek masker setelah dipakai. Jadi pas dibuang biar gak dirius sama orang yang gak bertanggung jawab. Setelah itu ingat jangan lupa cuci tangan ya, karena tadi kan habis megang sampah. Gak ketinggalan juga gue ganti lap untuk di kamar mandi bawah. Setelah itu gue mau lanjut untuk kebut karpet yang tadi gue jemur. Ini harusnya gue pakai masker, tapi tadi maskernya udah keburu dibuang dan disobek-sobek. Selain karpet, gue juga kebut si keset-keset ini. Lalu habis itu baru deh gue bisa nyapu balkon, karena pasti banyak kan tuh tadi serpian-serpian kotoran dari keset dan juga karpet. Nah selesai, tapi gue gak mau langsung ngepel, atau bahkan hari ini gue kayaknya gak ngepel deh, karena setelah gue taruh kembali karpet dan juga keset-keset kembali ke tempatnya, gue masih harus ngelakuin hal lain terlebih dahulu, seperti nyusun piring dan juga gelas, dan juga nyuci banyaknya gelas dan piring sisa kemarin. Terus tanpa sadar gue juga kemakan sama waktu, karena hari itu adalah hari Kamis, jadi itu adalah hari dimana gue harusnya nge-gym. Nah setelah selesai nyuci piring ini semua, sebelum gue mulai nge-gym, ada baiknya gue ngisi perut dulu nih dengan buah. Jadi gue ambil beberapa buah dulu, gue cuci sebelum gue potong. Dan kalian tahu nggak, kemarin tuh abis acara nonton live musiknya Patra, gue dikasih bunga sama seseorang. Gue buka dulu nih pembungkus dan tangkai bunganya, dan gue taruh ke dalam gelas kertas. Nanti kita tunggu ya mekar atau enggak. Setelah ini gue taruh kembali barang-barang yang tadi gue pakai kembali ke tempatnya, lalu ganti baju olahraga, dan sudah bisa makan buah dengan leluasa. Gue jadinya makan apel dan kiwi, pisangnya nanti aja deh setelah nge-gym. Setelah itu turun untuk pakai sepatu, and let's go to the gym. Kalian juga ikutan sama kayak gue yuk, mulai berolahraga. Hitung-hitung untuk investasi kesehatan di masa depan gak sih? Ini kelihatannya setiap gerakan yang gue lakuin terlihat gampang, tapi padahal susah dan capek banget. Otot gue masih belum terbiasa sama semua latihan yang gue lakuin. Oke, setelah nge-gym selesai, lihat nih di apartemen gue udah ada siapa aja. Astaga, Selamat datang. tempat tinggal gue udah disabotase. Lihat deh, bunga yang tadi gue taruh udah mekar. Oke, tanpa berlama-lama gue mau mandi dulu setelah ini, karena setelah ini gue, Vika, Sam, dan juga Renal mau langsung pergi ke Mall Grand Indonesia untuk beli beberapa hal. Nah begitu sampai di Mall Grand Indonesia, kita isi perut dulu nih. Kita berempat makan di Pepperland, lalu setelah itu nemenin Sam untuk beli handphone baru. Akhirnya dia ganti HP setelah sekian lama. Mana handphone lama lo? Mana? Setelah sabar pakai iPhone XR, Sam akhirnya ganti ke iPhone 13 Pro Max. Untuk harganya kalian google sendiri aja deh. Selesai dari iBox, kita langsung pindah ke toko Converse. Ini sebenarnya Vika yang mau beli sepatu, tapi gue malah keracunan sepatu juga. Alhasil gue beli sepatu ini karena udah naksir banget. Harganya 1,6 juta. Setelah beli sepatu selesai, hari udah semakin malam. Kita langsung mau nganterin Vika dan Sam untuk ke Travel Jackal. Ini di daerah Sudirman. Ya, Vika juga ternyata harus pulang ke Bandung, jadi sekalian aja dia nemenin Sam yang juga harus pulang. Bye-bye. Dadah Sam. Iya, sebentar banget ya Sam mainnya ke Jakarta. Kapan-kapan gantian deh, gue dan teman-teman yang lainnya akan main ke Bandung untuk nyamperin Sam. By the way, gue nggak sempet ngepel, besok aja ya. Jadi segitu aja untuk cerita kali ini, and thank you so much for watching. Another video of a day in my life season 2
Part of. Hari ini kalian akan bener-bener ngeliatin gua beberes dan bebersih di apartemen aja. Video yang berdurasi 5 menit ditonton sampai habis. Bangun tidur kali ini gue nyopotin koyo yang ada di badan gua. Tetap tidak lupa untuk minum air putih. Dan ya seluruh otot gue masih terasa sakit habis nge-gym 2 hari yang lalu. Bahkan kemarin di hari Jumat gue sampai nggak bisa untuk bikin konten. Nah ini hari Sabtunya di tanggal 28 Februari 2022. Yang mana hari ini gue juga bakal nge-gym lagi. Tapi sebelum itu selesaikan rutinitas setiap bangun tidur dulu yuk. Ya seperti setoran emas, ganti baju, cuci muka, gosok gigi, skincarean. Dan gue mau nambahin alis sedikit deh biar gak terlalu pucet. Setelah itu naikin mood. Oke Google, putar lagu 2017. Nih kayaknya Google Assistant gue tuh udah mulai ada koneksi ya sama gue. Karena biasanya tuh dia bolot dan juga budek. Tapi sekarang jadi lebih gampang untuk diajak komunikasi. Oh ya, ngeberesin kasur kali ini gue semprotin juga pakai disinfektan. Gue belum mau ganti spray dulu meskipun sebenarnya udah harus ganti spray karena bekas sem kemarin nginep. Tapi karena beberapa hari lagi gue akan ngedisinfektan seluruh ruangan apartemen gue, jadi kayaknya ganti spraynya tahan-tahan dulu deh. Kalau gitu gue mau lanjut nyapu dulu ya. Kalian udah nyapu kamar kalian belum? Jangan hanya nyapu yang kelihatannya aja ya. Gue bahkan sampai harus gantung keset supaya nyapunya lebih leluasa biar nggak ada kotoran debu yang ketinggalan, apalagi sampai numpuk di pojokan. Setelah nyapu sampai anak tangga terakhir, gue mau langsung ngambil pelan karena dari kemarin belum dipel-pel loh. Diawali dari ngepel lantai ubin kamar mandi dulu, dan jangan biarin ubin kalian licin. Kembalikan lagi keset ke tempatnya, baru dia lanjut ngepel ruangan kamar atas. Hayo, kamar atau rumah kalian udah dipel belum tuh? Sama seperti nyapu, jangan cuman hanya ngepel yang kelihatannya aja. Ngepel sampai bagian bawah anak tangga. Sebelum nyambung ke ruangan bawah, gue mau ganti kain pelnya dulu, lalu jemur karpet dan juga gak ketinggalan keset-keset yang ada di ruangan bawah. Baru setelah itu gue mau ambil sapu yang untuk khusus ruangan bawah. Tapi sebelum gue nyapu, gue mau pakai masker karena gue mau buang sampah dulu. Setelah itu biar nggak kayak kemarin maskernya mau gue gantung dulu nggak langsung dibuang karena nanti mau dipakai lagi buat kebut karpet. Tapi ini gue mau bersihin kaca wastafel di kamar mandi bawah dulu yang kemarin kelewatan. Nggak lupa juga di sisi lain sekitarnya. Setelah selesai taruh kembali barang ke tempatnya. Lalu lanjut untuk ngepel lantai kamar mandi bawah. Hayo, nggak lupa kan untuk jangan biarin ubin kalian licin. Setelah selesai ngepel kamar mandi bawah, bisa lebih leluasa nih untuk nyapu seluruh sudut bagian ruangan bawah. Nggak langsung ngepel tapi mau kebut karpet dulu. Udah pakai masker nih, jadi debu yang gue kebut nggak ngeganggu pernapasan gue. Keset-kesetnya juga nggak lupa untuk gue kebut. Setelah selesai semua perkebutan ini, ambil sapu yang khusus balkon, lalu sapu balkonnya. Gue bisa dibilang jarang banget sih ngepel balkon, cukup disapu aja sampai bersih. Lalu setelah itu biar nanti lebih leluasa pengerjaan untuk hal lainnya, gue mau cuci piring bekas makan kemarin. Lalu disusun semua alat masak dan alat makannya dengan rapi. Dan setelah semua bersih dan rapi, gue pastikan area cuci piring kering juga. Lanjut gue mau potong buah untuk gue makan sebelum gue nge-gym nanti. Ditambahin susu low fat biar perut gue kenyang. Ini gue juga sambil ngelakuin beberapa pekerjaan seperti voice over dan ngedit biar kayak bisa ngerjain beberapa hal di satu waktu yang bersamaan. Setelah itu karena gue masih ada sedikit waktu, gue nyapa teman-teman gue di Instagram. Tidak lupa juga untuk minum vitamin dan sambil nunggu coach gue datang, gue nyelesain kerjaan yang lain. Ini gue terlihat sangat produktif ya. Oke, nggak kerasa hari sudah semakin sore, beberapa pekerjaan pun sudah bisa gue selesaikan dengan lebih cepat. Jangan lupa minum air putih dan gue mau ganti baju nge-gym. Tidak lupa juga gue langsung cuci bekas makan gue barusan biar nggak numpuk-numpuk pekerjaan nantinya. Sekarang sudah sedikit beres. By the way, gue belum ngepel ruangan bawah, nanti aja setelah nge-gym ya. Ini gue mau pakai sepatu gym dan tidak lupa juga pakai masker. Ditemani oleh private personal trainer gue, Coach Robi. Hari ini hari Sabtu, ini adalah hari kardio dan bener-bener capek banget. Gue bener-bener dipaksa untuk bisa dan jangan menyerah. Ini sih bener-bener coach yang gue butuhin, bisa buat gue lebih disiplin dan juga tegas banget. Meskipun sebenarnya gue sering ngeluh dan minta istirahat. Setelah latihan tidak lupa diakhiri dengan pendinginan. Akhirnya selesai juga nih gue nge-gymnya. Aduh capek banget. Langsung aja gue pergi mandi dan ganti baju. Gue juga udah pesen makanan tadi. Sambil live di TikTok ini gue pesen makanan dari Taco Bell dan rasanya biasa aja. Atau mungkin lidah gue aja kali ya yang kampung dan gak terbiasa makan kayak gitu. Abis biasanya makan warteg, nasi padang atau enggak Indomie. Oh iya, selesai makan tadi gue juga tidak lupa untuk nyuci semua peralatan masak dan makannya. Pastiin area dapur juga kering dan bersih. Lalu ingat gue kan dari tadi belum ngepel. Jadi biar semua pekerjaan selesai dipel aja deh, nggak apa-apa, jangan malas-malas sih. Begitu ubinnya kering langsung aja nih taruh kembali karpet dan juga keset-kesetnya kembali ke tempatnya. Jangan biarin keset-kesetnya miring, biar enak aja gitu kalau simetris dilihatnya. Nah ini dia penampakan ruangan apartemen gue sekarang. Dibantu rekam oleh adik gue. Gimana menurut kalian kalau tempat tinggal kalian bersih dan rapi atas pekerjaan kalian sendiri? Bukankah rasanya lebih puas untuk dilihat dan juga nyaman banget dirasainnya? Jadi semakin betah meskipun cuman kegiatannya di apartemen aja dan gak kemana-mana. Setelah semua pekerjaan selesai, baik pekerjaan bersih-bersih, rapi-rapi, atau pekerjaan lainnya, sekarang sudah saatnya untuk tutup hording jendela, ganti baju tidur, skincarean, dan gak lupa juga pakai perfume. Hari ini ada jerawat muncul, tapi gak masalah, gue punya obat krim jerawat yang biasa gue pakai. Gue juga pakai body serum sebelum tidur, dan sebelum benar-benar tidur gue mau nyatat dulu nih apa aja yang mau gue lakuin besok. Sudah jam 9:30 malam, gue mau tidur lebih cepet karena rasanya badan gue capek banget. Jadi segitu aja untuk cerita kali ini, dan buat kalian, thank you so much for watching.
Another video of a day in my life season 2 part 13. Di hari Minggu ini gue bakal ngapain aja dan menghabiskan waktu sama siapa aja ya, ditonton sampai habis. Ya, video ini dibuat pada hari Minggu dan hari itu sangat cerah, jadi gue mau naikin mood dulu. Oke Google, putar lagu indie Indonesia. Seneng banget sudah kesekian kalinya Google gue nggak budek. Jadi makin semangat untuk ngejalanin hari ini. Tapi jangan lupa untuk minum air putih dulu ya. Lalu segera gue mau buka tirai jendela biar kamar gue lebih terang. Dan lanjut pergi ke kamar mandi untuk melakukan rutinitas yang lainnya, seperti setoran emas, ganti baju, skincarean, dan jangan lupa untuk pakai sunscreen. Dengan outfit yang serba hitam sudah ready untuk mengawali hari. Sebelum lanjut untuk beresin kasur, gue mau pasang alis dulu kali ya biar enggak terlalu pucat. Ya, hari ini kayaknya gue nggak akan terlalu ngelakuin kegiatan beres-beres atau bersih-bersih, karena kalau kalian nonton part 12 gue udah ngelakuin itu di hari sebelumnya. Tapi untuk ngerapiin tempat tidur itu nggak boleh sampai kelewatan. Hayo, kalian udah ngerapiin tempat tidur kalian belum? Sebelum teman-teman yang lain pada datang, gue mau nyelesain beberapa pekerjaan dulu, seperti ngedit dan juga ngelakuin voice over. Setelah selesai, gue mau isi perut dulu nih. Sebelumnya gue udah beli pastel dan gue mau angetin dulu pakai air fryer. Belum sempet makan, tiba-tiba pintu apartemen gue udah diketok aja nih. Sebentar. Hayo, kira-kira ada siapa aja nih yang datang? Selamat datang di rumah saya. Cuci kaki, cuci tangan. I don't like you too. Ini pastel. Ini pastel. Ya, akhirnya gue makan juga nih. Gue nyobain pastel sama Patra. Setelah makan, gue mau beresin peletakan barang sebentar nih. Lalu setelah itu gue mau minta tolong Patra untuk ngejemur karpet kecil, sementara RB bantu gelar karpet yang lebih besar. Karena di sini kita bikin konten makan, tapi lebih tepatnya Renal sama Patra sih. Jadi kalian bisa cek TikToknya mereka. Setelah makan, agenda kita itu mau berenang. Lihat nanti keseruannya kayak gimana. Renal sama Patra bener-bener gak bisa disatuin, berantem mulu. Gue udah bingung deh sama mereka berdua nih. Nggak ada akur-akurnya. Ini tuh sebenarnya mereka punya dendam pribadi atau gimana sih? Tuh lihat, kayak anak kecil. Orang gila, I don't like you. Doa, doa. Setelah berenang, ada kejadian di mana Renal kekunci di dalam kamar mandi. Tapi untungnya bisa keluar. Setelah kita semua beres berenang, mandi, dan lain sebagainya, kita udah rapi dan mau bergegas untuk pergi ke mall. Nah, sebelum bener-bener let's go nih, kita semua salah fokus sama pemandangan langit sore ini. Lihat deh, indah banget kan? Oke, keburu kemalaman, kita langsung aja turun ke bawah untuk ketemu mobilnya Renal nih, namanya Meme. Disetirin sama Patra, kita pergi ke mall Pondok Indah. Bahkan ya, ketika nunggu lift di basement aja nih, Patra sama Renal tuh nggak berhenti-berhentinya berantem. Tujuan kita ke mall Pondok Indah ini adalah pertama-tama kita mau makan dulu. Kita makan di area street gallery-nya. Lalu selain itu Patra harus pamit karena mau nonton pertandingan tinjunya KJ. Jadi udah nggak ada adegan Patra lagi di sini ya. Kita juga mampir ke beberapa booth baju. Bahkan gue juga ditawarin mobil nih. Gue jadi kepikiran nih, gue mau beli mobil gak ya nih tahun ini. Diaminin aja dulu deh. Karena mall sekarang di Jakarta tutup jam 9. Jadinya kita juga harus pulang. Tapi karena masih belum terlalu malam, kita semua memutuskan untuk nganter adik gue dulu nih ke kosan. Ini dia kamar kosan lama gue. Kalian kangen gak sih kapan-kapan gue akan review kamar ini lagi deh. Setelah ngantar adik gue pun juga diantar pulang. Dadah. Dadah. Berpisah dengan Renal dan juga RB, kembali ke apartemen tercinta. Jangan lupa untuk robek masker sebelum dibuang biar nggak dirius. Lalu setelah copot sepatu, gue mau langsung naik ke atas. Tapi sebentar, gue mau kasih lihat dulu nih kondisi apartemen gue kayak gimana sih. Seperti biasa, gue pasti akan meninggalkan apartemen gue dengan kondisi rapi dan bersih, biar begitu pulang tuh nggak terlalu capek dan juga pusing sama kondisi rumah yang berantakan. Semprot sepatu dengan disinfektan karena gue taruh di ruangan atas. Lalu ayo kemudian ke kamar mandi dulu untuk cuci kaki tangan. Hayo, jangan lupa untuk cuci kaki tangan kalian sehabis dari luar rumah dan jangan biarin ubin kalian licin. Setelah itu gue mau bersihin muka, ngelakuin double cleanse, yaitu ngebersihin muka pakai kapas dan micellar water sebelum gue ngelakuin facial wash. Lanjut gue mau bergegas untuk gosok gigi. Lalu setelah itu gue mau ganti baju dan lanjut untuk ngelakuin skincare malam. Hayo, secapek apapun kalian di luar, jangan lupa untuk ngelakuin rutinitas kalian. Karena lega banget loh mengetahui tempat tinggal kita rapi sebelum kita mengakhiri hari dengan beristirahat. Tapi pasti kalian juga pernah ngerasain dimana kalian ngejalanin hari udah lancar nih, tapi begitu mengakhirinya ada aja yang bikin bete. Kayak gue yang lumayan bete malam ini karena gue muncul jerawat. Ini jerawat datang bulan ya, bukan jerawat rindu. Tapi nggak apa-apa, gue punya solusi ampuh untuk mengatasi jerawat. Kalau kalian nonton video day in my life gue atau live gue di Instagram dan TikTok, ini adalah obat krim jerawat langganan gue. Obat krim total jerawat ini dari White Lab. Lihat deh, warna krimnya pink-pink gitu, lucu banget ya. Ini karena White Lab Acne Cream ada kandungan sulfur dan calamine-nya. Kandungan yang bisa bikin jerawat jadi cepet kempes. Tapi harganya nggak bikin kantong kempes. Harganya di 61.000 dan ini bisa dipakai pagi dan malam. Pakai obat krim jerawat dari White Lab ini, jerawat gue yang tadinya mau numbuh langsung kempes dalam 3 hari. Lihat nih, gue punya buktinya. Beberapa hari berikutnya jerawat gue langsung kempes dan tidak meninggalkan bekas. Langsung klik link di bio gue. Dan segitu aja cerita gue untuk hari ini. Waktunya beristirahat dan buat kalian, thank you so much for watching.
Another video of a day in my life season 2 part 14. Hari ini gue akan mensteril seluruh isi apartemen gue. Mau lihat keseruannya kayak gimana? Ditonton sampai habis. Oke, buat yang nanya kenapa sih mesti harus disteril ruangannya? Karena kemarin kan gue sempat covid ya. Dan kenapa baru sempat disteril? Karena gue baru ada waktunya nih. Pertama-tama yang gue lakuin tadi seperti yang kalian lihat, gue copot spray dan seluruh sarung bantal juga selimut. Buka hordeng bawah terlebih dahulu dan gue mau jemur karpet. Setelah itu sambil menunggu jasa kebersihan datang, gue mau cuci piring dulu. Ya, jadi untuk mensteril apartemen gue ini, gue menggunakan jasa yang memang bisa mendisinfektan seluruh ruangan. Nah, kenalin, ini udah ada Mas Bobby dan juga Mas Aindra yang bakal bantu bersihin beberapa furniture di apartemen gue sekalian ngefogging disinfektan seluruh ruangan apartemen gue. Lihat deh, mereka lengkap banget pakai APD segala. Bahkan peralatan tempur mereka juga dibersihkan terlebih dahulu. Gue mau bersihin ruangan atas dulu. Mau lihat seberapa kotor ruangan atas? Belum ada debu sama sekali. Nah, dari sini kita bisa ngelihat. Pertama-tama yang mau dites itu kasur terlebih dahulu dan juga bench. Kita lihat hasilnya. Ini ada serangga ya? Nah, ini keunggulan alat mereka. Ini baru terlihat cuman kotoran debu. Ternyata meskipun gue nggak bersihin tempat tinggal gue setiap hari, tapi debu masih selalu ada. Gimana yang tempat tinggalnya jarang dibersihin ya? Sekarang gue mau lihat hasil setelah divakum, apakah masih ada debu ya? Nggak ada loh. Tuh lihat. Sebelum sesudah. Ingat alat yang mereka gunakan untuk ngelihat debu tadi kan? Itu adalah mikroskop khusus yang bisa di zoom sampai 600 kali. Fungsinya untuk mendeteksi debu, tungau, kotoran yang ada di soft furniture. Astaga, dari tadi gue lupa bilang kalau gue menggunakan jasa dari luxhome.id. Sambil menunggu mereka membersihkan ruangan atas, gue mau makan dulu sambil live di Instagram. Ngomong-ngomong soal Instagram, gue menemukan jasa luxhome.id ini juga di Instagram. Kalian bisa cek profil mereka di luxhome.id. Jasa ini juga bisa dipakai di seluruh Jakarta, Tangerang, sampai Bekasi loh. Lihat tuh kotornya. Setelah ini mau membersihkan ruangan bawah, tapi pertama-tama yang dibersihkan adalah karpet terlebih dahulu. Bahkan sampai ke kursi-kursi kerja. Terus gue iseng juga mau coba vakum. Ternyata nggak semudah yang dilihat ya. Keren banget deh nih Mas Bobby dan Mas Endra. Setelah itu mereka juga membersihkan alat mereka lagi. Dan lanjut ke poin utama dari video ini, yaitu untuk memfogging seluruh apartemen gue. Tenang, untuk disinfektan fogging ini kandungannya udah teruji lab yang mampu membunuh virus dan kuman. Bahkan hingga 99,9%. Dan jangan khawatir, cairan disinfektannya aman apabila terhirup dan juga udah food grade. Sudah selesai deh untuk hari ini. Terima kasih Mas, dadah. Eits, tapi kerjaan gue juga belum selesai nih. Gue masih harus taruh karpet besar ini ke dalam dipan gue. Ya, dipan Turki berbagasi. Lalu lanjut gue mau pasang spray baru. Koleksi spray gue masih belum terlalu banyak. Gue cuma punya 3 set spray. Dan hari ini gue mau pakai yang putih kotak-kotak. Lanjut gue mau sapu seluruh ruangan apartemen gue. Dari lantai atas sampai dengan lantai bawah, juga tidak kelupaan tangga-tangganya. Hayo, kalian udah nyapu rumah kalian belum? Jangan cuma nyapu yang kelihatannya aja ya. Gue bahkan mau lanjut sampai nyapu ke balkon juga. Lalu setelah nyapu selesai, tanpa nunggu lama-lama, gue gak mau buang-buang waktu gue mau lanjut ngepel. Hayo, kalau ngepel gimana? Kalian udah ngepel kamar kalian belum? Berapa hari sekali sih kalian nyapu dan ngepel kamar atau tempat tinggal kalian? Setelah ngepel selesai dan ditunggu sampai kering, gue taruh balik keset-keset kembali ke tempatnya. Jangan biarin keset kalian miring. Lanjut gue mau naruh karpet kecil di depan sofa. Nah, kalau rapih gini kan enak ya dilihatnya. Terakhir gue mau buang sampah. Eits, jangan lupa setelah itu harus cuci tangan ya. Nah, sudah rapi dan beres semua nih, gue mau lanjut ngerjain beberapa pekerjaan seperti balesin chat, ngedit, voice over, upload video. Dan begitu selesai sudah waktunya untuk mandi, karena dari tadi gue belum mandi loh. Nah lo ini kok udah rapi aja nih, emang gue mau pergi kemana? Cara sudah selesai makeup juga, dan tidak lupa untuk pakai perfume. Masa gue udah rapi tapi nggak wangi? Oke, jadi hari ini gue mau ngedate. Gue mau nonton ke daerah mall kota Casablanca. So how do I look? And now I'm ready to go. Nggak usah nebak-nebak ya, gue sama siapa pergi ngedate untuk nontonnya malam ini, karena masih belum pasti juga. Maksudnya gimana? Ya pokoknya segitu aja untuk hari ini ya ceritanya. And thank you so much for watching. Gue mau nonton, bye-bye. Another video of a day in my life season 2 part 15. Video ini gue ambil sehari setelah kepulangan gue dari Bandung. Tepatnya sehari setelah menghadiri pernikahannya Pinat dan juga Hasbi. Penasaran apa aja yang bakal gue lakuin hari ini? Ditonton sampai habis. Setelah selesai dengan urusan gue di dalam kamar mandi tadi, tuh lihat koper gue masih belum diberesin. Tapi itu ntar aja karena gue mau beresin kasur terlebih dahulu. Hayo, kasur kalian udah diberesin belum? Jangan lupa dikebut ya. Dan kalau kebut kasur diangkat dulu tuh guling, bantal dan juga selimut. Setelah itu merapikan posisi spray, lalu lanjut menyusun posisi bantal. Nggak ketinggalan guling dan juga terakhir selimut. Posisi liputan selimut jangan sampai miring, karena biar enak aja gitu dilihatnya kalau simetris dan juga rapi. Taruh kembali sapu lidinya dan gue mau bongkar isi tas. Lalu setelah tas kosong gue taruh kembali nih ke tempatnya. Setelah itu gue mau ngerapin barang-barang yang ada di atas meja produktif gue. Eits, jangan lupa untuk minum air putih ya. Gue taruh kembali seperti perfume, kabel chargeran, dan merapikan barang-barang yang lainnya. Setelah selesai, perintilan yang lainnya juga gue taruh kembali ke tempatnya. Lalu lanjut ke isi koper. Pouch-pouch isi makeup dan juga skincare gue taruh di atas meja
meja rias dulu. Lalu gue mau meletakkan pakaian kotor yang kemarin gue habis pakai. Taruh di laundry basket. Dan terakhir gue mau taruh kembali sepatu dan tutup koper. Taruh semua kembali ke tempatnya. Karena kalau kalian taruh kembali barang ke tempatnya dan disusun dengan rapi, kalian gak akan pusing keribetan nyari barang tersebut. Oh iya, hari ini gue mau merapikan isi lemari terbuka gue. Susunan-susunan bajunya yang berantakan mau gue lipat ulang. Sekalian gue mau sedikit mensortir barang-barang mana nih yang masih kepakai dan tidak terpakai. Hal ini juga bisa bantu untuk mengurangi ruang penyimpanan baju-baju gue, sehingga tempat baju gue pun tidak tertumpuk terlalu banyak pakaian yang tidak terpakai. Atau bahkan lebih bagusnya adalah kalau ada ruangan yang kosong bisa gue isi dengan hal yang lainnya. Untuk beberapa pakaian dalam pun juga gue simpan di dalam box storage yang tertutup gini, supaya lebih menjaga privacy ketika teman-teman gue datang. Gue juga menyusun kembali perintilan-perintilan di bawahnya, meskipun agak keribetan kayak ini seharusnya taruh di mana ya, ini enaknya taruh di mana ya, gue agak kebingungan. Setelah memikirkan beberapa pertimbangan khusus tentang peletakan barang, bolak-balik keluarin barang-barang, akhirnya gue menemukan posisi yang tepat. Setelah selesai di lemari terbuka, gue lanjut lagi nyusun barang di dalam dipan gue. Dipan multifungsi yang gue beli di Dipan Turki berbagasi ini bener-bener ngebantu gue dalam banyak hal, terutama dalam hal penyimpanan. Dan ini dia baju-baju yang udah gak kepakai. Gue juga mau reposisi meja rias gue nih, naruh beberapa rak kecil dan disusun dengan rapi. Kapan-kapan gue bakal review ya meja rias minimalis multifungsi ini. Lanjut taruh skincare gue yang kemarin gue sempat bawa ke Bandung. Setelah semua dirasa selesai, gue mau makan dulu, isi perut lapar. Dan kreasi menu hari ini adalah gue bikin lumpia sayur isi udang. Lumpianya nggak gue goreng, bukan karena minyak lagi susah dicari, tapi lebih ke karena gue lagi diet sekarang. Jadi gue panggang lumpianya di air fryer dan rasanya enak banget, apalagi ditambah dengan saus. Selesai masak dan makan, jangan lupa untuk langsung cuci piring. Masih ada waktu untuk menyelesaikan beberapa pekerjaan sebelum akhirnya abis ini gue mau lanjut untuk berolahraga. Iya, hari ini adalah hari Selasa dan udah jadwalnya gue untuk nge-gym. Gue nge-gymnya menggunakan fasilitas yang ada di apartemen gue. Untuk nge-gym kali ini juga gue ditemenin sama private personal trainer gue. Nah, setelah selesai nge-gym, gue lanjut langsung balik ke apartemen, lepas sepatu olahraga dan juga kaos kakinya, copot masker dan robek sebelum dibuang biar nggak di-reuse. Setelah itu gue mau lanjut untuk langsung ke lantai atas. Oh, buat yang nanyain kenapa hari ini gue nggak nyapu ngepel, di hari sebelum gue ke Bandung gue udah nyapu ngepel duluan, jadi masih bersih kok. Oke, karena sehari ini gue belum mandi, jadi gue mau langsung mandi aja deh. Setelah mandi langsung ganti baju pakai daster favorit. Lanjut untuk sikat gigi sebelum tidur, karena kayaknya gue nggak akan makan lagi malam ini. Cuci muka dan melakukan skincare malam rutin. Rasanya gue produktif banget hari ini ya, meskipun seharian cuma di apartemen aja. Tempat tinggal gue udah bersih, semua barang-barang juga udah tersusun rapi. Iya, tinggal baju-baju ini aja sih yang belum gue lipat dengan rapi. Nantinya pakaian-pakaian ini akan gue taruh di box barang-barang yang udah nggak kepakai. Tapi untuk sekarang ini gue taruh di atas sofa bench dulu, sebelum akhirnya gue mau melanjutkan beberapa pekerjaan yang belum terselesaikan, seperti ngedit beberapa video, melakukan voice over, atau bahkan balesin chat di WhatsApp. Begitu selesai, gue nggak lupa untuk pakai perfume sebelum tidur biar enak aja gitu wangi kan kalau tidur. Tutup tirai transparan karena gue suka banget nih tidur-tiduran sambil ngeliatin jalanan. Matiin lampu. Dan sekarang sudah waktu untuk beristirahat. Jangan lupa untuk minum air putih sebelum tidur. Segitu aja untuk cerita hari ini. Buat kalian semua, thank you for watching.